Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat syiar dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah, pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di makam Buyut Atikah yang berlokasi di Gunung Giri, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menggali informasi siapa sebenarnya yang dimakamkan di tempat ini dan bagaimana sejarah dari Buyut Atikah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh juru pelihara makam yang bernama Pak Ali, yang telah menjadi juru pelihara di makam ini sejak tahun 1972. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ini ke tempat ini. Baik Pak Ali, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tempat ini. Karena terus terang aja saya baru pertama ini ke Gunung Giri, dan ternyata dari informasi kawan-kawan Korwil bahwasanya di atas gunung ini ada makam Buyut Atikah. Nah, Pak Ali bisa nggak menceritakan kepada kami siapa itu Buyut Atikah dan bagaimana sejarahnya? Buyut Atikah itu ibu dari Sunan Giri. Ibu dari Sunan Giri. Ya. Buyut Atikah itu masih putri. Itu namanya Dewi Sekardadu. Oh, Putri Raja Sekardadu ya? Dari Raja Mataram, Prabu Minak Sembuyu. Oh, Minak Sembuyu. Iya. Dan nama Buyut Atikah itu adalah nama Islam ya? Sebab Atikah itu nama Islam itu. Iya, nama Islam. Jadi Dewi Sekardadu itu berhasil atau memeluk ajaran Islam karena lantaran suaminya, Syekh Maulana Ishak. Itu Pak Ali tahu nggak sejarahnya kenapa mereka berdua itu bertemu? Karena Syekh Maulana Ishak itu kan bukan asalnya dari Blambangan sini atau Banyuwangi ya? Dulu itu katanya ya? Iya, katanya. Blambangan itu diserang Pak Gebluk. Oh, Pak Gebluk, ya, penyakit. Pandemi. Yaitu pagi sakit, sore meninggal kan. Masya Allah. Sore sakit, pagi meninggal. Udah kayak virus corona. Iya, seperti itu. Seperti itu. Ya. Dan tabib-tabib kerajaan itu nggak bisa menyembuhkan. Oh, mencari obatnya itu belum nggak ketemu itu ya, nggak bisa. Terus punggawa kerajaan itu disuruh raja suruh mencari tabib. Tabib untuk mengobati siapa itu? Ya, masyarakat sama anaknya itu. Oh, Dewi Sekardadu itu? Sakit juga. Oh, sakit juga. Lantas disuruh pergi. Selanjutnya ketemu sama Syekh Maulana Ishak itu di daerah Pecaron. Pecaron itu daerah mana itu? Pecaron daerah masih wilayah Asam Bagus mungkin. Belambangan atau? Ya, Belambangan. Masih di wilayah Belambangan. Pecaron. Yaitu punggawa kerajaan suruh, ya udah pulang dulu gitu. Katanya gitu. Terus Syekh Maulana Ishak itu kan jalan kaki ya. Tahu-tahu sudah ada di Belambangan. Udah nyampe duluan gitu maksudnya? Nyampe duluan. Yang punggawa masih di belakang, belum sampai? Di belakang. Oh, Masya Allah. Ya, terus apa yang dilakukan Syekh Maulana Ishak? Ya terus itu yang dilakukan mungkin ini ya. Setelah itu sembuh semua. Oh, jadi langsung memberikan pengobatan ya? Pengobatan. Lalu Dewi Sekardadu sembuh? Sembuh. Kan sayembaranya kan siapa yang bisa menyembuhkan, itu diangkat jadi suaminya. Suaminya. Iya. Oh, sayembara raja ya, karena cintanya dengan putrinya sakit, memberikan sayembara seperti itu. Iya. Dan pada akhirnya Dewi Sekardadu sehat dan Syekh Maulana Ishak menikah. Dan di saat itu mungkin ya Dewi Sekardadu mengucapkan 2 kalimat syahadat.
kemungkinan begitu. Di saat menikah itu ya. Iya. Oke, oke. Jadi memang apa ya? Ini kalau dilihat dari keberadaan Syekh Maulana Ishak itu kurang lebih abad ke-15 ini ya. 1400-an. Sebelum. Sebelum. Kalau menurut Pak Ali sekitar tahun berapa itu? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Iya. Sebab Soalnya 1015 kan anaknya sudah menjadi raja. oh, anaknya. Iya. Anaknya Sunan siapa? Giri. Sunan Giri. Iya. Kan tahun 15 kan Iya, betul. pernah jadi raja. Pernah jadi raja Iya. ya. Raja di Gresik. Oh, di Gresik. Iya. Ya, oke. Jadi dia memang punya pesantren, Iya. bangun pesantren lah itu ya. Oke, Pak Ali. Lalu sejak kapan ini makam ini ditemukan dan dijadikan sebagai tempat berziarah? Mungkin sebelum Belanda. Sebelum Belanda Iya. ada di Blambangan ini, Iya. ditemukannya itu ya. Ditemukan sama buyut itu. Ki Buyut itu, oh, buyut itu ya. Jadi buyutnya Pak Ali ya. Buyutnya istri saya. Oh, buyutnya istri. Iya. Jadi Pak Ali ini generasi keberapa yang memelihara di sini? Generasi keempat. Generasi keempat. Iya. Berarti ibu, nenek, buyut. Iya. Masya Allah udah cukup lama. Kalau Belanda masuk ke sini itu sekitar abad ke-18 ya mungkin ya. 82. 82. 82. 1782. Iya. Oke, berarti memang udah sekitar 2-3 abad yang lalu lah itu ya. Oke. Dan ada nggak waktu-waktu tertentu Pak Ali yang terbaik untuk berziarah atau acara-acara tahunan yang dilakukan oleh masyarakat di tempat ini? Ada. Adat-adat gitu ada. Mm-mm. Kalau ada pengantin mau ngantenan itu, mantenan, sunatan itu, Hajatan lah itu ya. hajatan ke sini. Ke sini ya. Iya. Apa Sini yang mereka, dulu. ke sini yang mereka lakukan di sini apa? Apa tumpengan itu? Oh, tumpengan. Yang kasih tumpeng. Oke, atau syukuran Syukuran, atau ini ya, ya, seperti syukuran. itu ya. Ya. Dan itu sudah menjadi adat Adat masyarakat kita, ya. di tempat ini. Dan tahunan ada Oh, kegiatan tahunan. setiap habis hari raya 15 hari. Oh, 2 minggu setelah hari raya ya. Ya. Kurang lebih 15 Syawal berarti ya. Ya. Yang dilakukan itu apa? Atau dalam rangka apa itu, Pak Ali? Ya syukuran itu. Syukuran itu ya. Biasanya kan Rakyat kiri semua datang. rakyat Giri ke Iya. sini ya. Oke, jadi sebagai ungkapan rasa syukur 15 Syawal ke sini ya. Iya. Oke. Jadi bukan misalkan ada juga adat yang bersih-bersih desa atau Ya apa. bersih itu. Termasuk itu juga ya, Iya. bersih-bersih desa ya. Iya. Oke. Dan itu sudah berjalan berapa lama itu? Mulai dulu Dari zaman dulu Iya. sampai sekarang itu Iya. dipertahankan ya. turun temurun Turun temurun. dari Pejabat daerah banyak yang datang juga. ya alhamdulillah banyak. Banyak pejabat daerah Iya. juga ya. Oke, Pak Ali. Umumnya nih Pak Ali, para peziarah yang datang ke sini itu rata-rata mereka punya hajat apa dan apakah ada syarat-syaratnya itu Pak Ali? Kalau syarat-syarat nggak ada, Nggak ada syarat ya. nggak ada, bebas. Bebas saja ya. Kalau hajat atau keinginan Pak ini kadang Kan masing-masing orang. masing-masing. Iya. Mereka nggak menyampaikan ke Pak Ali, saya pengen kaya nih, bisa nggak melalui makam ini gitu. Nggak pernah bilang gitu. Nggak pernah. Atau saya punya utang banyak Pak Ali, bisa nggak makam Buyut Banyak Ati? yang gitu itu banyak. Banyak. Masalah utang Ya banyak. atau hal Menginap gitu banyak. oh menginap ya. Jadi perziarah itu biasa di sini melakukan apa aja sih? Apa mungkin tahlilan atau baca-baca apa gitu Ya, di sini? kalau peziarah ya kebanyakan tahlil. Tahlil di sini. Ya. Pak Ali sendiri yang mimpin atau mereka? Mereka sendiri. Mereka. Jadi Pak Ali memang tugasnya hanya memelihara aja ya, Ya. kebersihan, merawat di sini ya. Jadi kalau Siap. kegiatan-kegiatan berziarah mereka sendiri, Iya siap. termasuk juga niat-niat Ya. mereka. Pak Ali nggak terlalu memahami Ya, lah kalau- keinginan. Kalau dia ngomong ya baru saya ngomong. Oh gitu. Kalau enggak ya enggak. Enggak. Tapi orangnya suka ada simpel nggak? kok. Simpel. Tapi Pak Ali ada pernah punya pengalaman nggak? Ada hajat keinginan para peziarah itu yang unik yang disampaikan ke Pak Ali? Ya pernah. Pernah ada. Bisa sebutkan nggak contohnya apa itu Pak Ali? Ya seperti utang itu. Utang ya? Ya. Oh, ketemu lunas. Ya. Ya enggak ketemu lunas ya enggak. Tapi ada jalan lain kan Oh, itu. jalan lain. Masya Allah memang cukup unik ya. Apa namanya pelaku-pelaku peziarah itu. Kita pernah liputan di lain tempat itu Pak Ali. Ada minta peziarah, minta dikawinkan sama jin. Itu kan aneh lagi Pak. Ya aneh. Dan di sini
Rata-rata itu agar terbebas dari hutang. Mungkin pinjol kali ya. Hah? Ya kan lagi marak itu pinjol. Belum lagi tentang judi, hutang karena judi. Judi-judi online. Wah, ini harus diwaspadai sahabat. Karena udah banyak melanggar aturan agama di dalamnya itu. Jadi emang menarik juga itu permintaan-permintaannya. Nah, terus ini Pak Ali. Lokasi ini kan memang banyak dikelilingin, apalagi kita posisi di tinggi, banyak kebun-kebun. Pak Ali pernah ditemui nggak oleh sosok makhluk yang menjadi penunggu di tempat ini, Pak Ali? Kalau makhluk lain nggak pernah. Nggak pernah ya? Kalau ibu pernah. Ibu Buyut Atika? Iya pernah. Oh, Tapi kalau ada orang yang nggak bener, baru pernah menemui saya. Maksud nggak bener gitu. Jadi Buyut Atika datang ngasih tahu kalau si A itu nggak bener gitu? Iya. Oke. Biasanya dia datang dengan wujud apa itu, Pak Ali? Wujud manusia? Iya, manusia. Ada tanda tertentu nggak, misalnya pakaian serba hijau begitu, atau pakaian-pakaian yang... Ya kadang-kadang gimana ya, menyelaru gitu ya, pakaian adat biasa gitu. Oh, adat biasa ya, adat-adat Banyuwangi, seperti itu. Pakai kebaya. Pakai kebaya. Tapi ya. kan saya paham. Siapa-siapa. Oh gitu. Ada ciri khas ya kebayanya itu dari segi warna atau ornamen-ornamen? Ya. Ada ya. Ada. Warna apa yang biasa dipakai itu? Kebaya itu dasarannya putih, terus kembangannya tuh hijau. Oh, ada kembang-kembang hijau ya. Oke, dan dia menyampaikan langsung ke Pak Ali ya, tentang peziarah yang agak sedikit nyimpang lah begitu ya, nggak benar ya. Terus yang dilakukan Pak Ali apa tuh ketika ada peziarah-peziarah yang nyimpang gitu? Ya nanti tahu sendiri akibatnya. Oh, turun gitu. Tapi berusaha negur juga nggak, Mas? Ya, nggak boleh ini, Mas, gitu. Ya. Berusaha seperti itu juga ya, luar biasa juga. Terus Buyut Atika sendiri itu dia nggak memberikan sebuah syarat bagi peziarah di sini, seperti suruh bawa kembang, bawa minyak, atau bawa apa begitu? Enggak. Jadi bebas aja. Mau berziarah, yang penting jangan menyimpang dalam berziarah gitu. Nah, gitu. Oke. Ini kan Pak Ali, kita kalau pengamatan saya ini makam Buyut Atika ini dikelilingin pohon kamboja yang besar bener ini. Ini berapa jumlahnya, Pak? 10, tapi 10. Meninggal 1. Meninggal 1. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang ini paling meninggalnya. Rubuh karena tua atau ada kejadian alam ini? Angin besar pada waktu itu. Tapi nggak menimpa ke makam ya? Enggak. Sebab semuanya mengarah ke makam ini kayaknya. Cuma terasnya aja kena sedikit. Oh, terasnya aja. Pojok sana. Masya Allah. Ini perkiraannya usia berapa, Pak Ali? Pohon kamboja ini nih? Ya kurang lebih 800 tahun. 800 tahun? Udah diteliti sama... Dari Jakarta. Dari Jakarta neliti. 800 tahun. Masya Allah. Terus ini punya nama-nama sendiri nggak? Pohon-pohon kamboja, atau ada yang mendiami di pohon kamboja? Ada yang mendiami. Ada yang mendiami? Katanya. Katanya ya. Artinya Pak Ali sendiri mendapat informasi dari orang lain begitu? Atau Pak Ali sendiri yang berhadapan dan mereka mengutarakan ke Pak Ali, saya ini si A, si B gitu? Ya, orang lain mengutarakan. Orang lain mengutarakan ke Pak Ali ya? Di antaranya yang punya indera keenam lah. Oh, indera keenam. Kalau saya punya hendra keenam. Ya itu. Hendra saya punya. Indera keenam ya. Apa menurut mereka itu? Mereka nilai ada sosok kapan aja itu, Pak Ali? Ya, yang apa ya? Dari Ponorogo. Ada tiga. Ini dari Ponorogo, makhluknya ya. Ponorogo. Iya. Sejenis singa. Warok itu. Warok itu apa ya? Kalau bahasa kitanya itu? Warok lebih banyak ke apa? Raksasa, buta, buto. Enggak, manusia biasa. Manusia biasa. Warok ya. Warok. Kalau di yang lain ada juga namanya itu, yang 4 lagi itu, yang 6 lagi. Yang itu Nogosakti sama Nogosari. Nogosakti, Nogosari. Ya. Asalnya dari mana itu? Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau ini kan dari Ponorogo ya. Ya. Kalau yang sana itu dari Madura, Sumenep. Sumenep. Namanya?
nggak tahu juga. Namanya nggak tahu, tapi ini dari Sumeneb ya. Bilang gitu. Nggak nyebut namanya. Nggak nyebut namanya. Kalau singa barong, singa lodrok itu ada? Ya di sini. Di sini ya? Surogento, singo ludro. Singo ludro. Singo apa namanya itu? Bukan singo barong, bukan? Bukan. Itu dari Ponorogo semua ya? Tiga-tiga. Masya Allah. Tapi Pak Ali sendiri pernah dijumpai nggak sama mereka ini? Yang ini pernah sekali. Oh sekali ya? Ya. Posisi di sini atau datang ke alam mimpi? Datang alam mimpi. Dalam Waktu alam. itu apa ya, ada orang mau gali sumur, tapi nggak pamit gitu. Oh nggak izin. Dipukuli sama dia. Masya Allah. Akhirnya dapat 1 minggu meninggal. Innalillahi wa inna. Masya Allah. Gali sumur. Emang sumur ada di tempat ini? Oh, di ini di Enggak. Oh, Di bawah situ Oh, di galinya, bawah. tapi nggak tepat sasaran. hmm. Nggak tepat sasaran. Masya Allah. Udah Kalau lama. sumber ada di sini sumbernya. Sumber air ada ya. Ya, 2 sumber. Tapi nggak sembarangan juga menggali Ya. itu ya. Titiknya harus pas ya. Dulu saya pernah dikasih, tapi saya nggak berani. Dikasih apa itu? Dikasih sumber itu. Oh dikasih tahu sumbernya Ya, ada di mana. Sumbernya ada di sini gitu. Tapi nggak digali mah Nggak Pak Ali digali. ya. Takut di apa ya, namanya milik orang lain kan repot. Oh iya tanah orang ya. Ya, saya minta di dalam waktu itu. Wilayah ini. Ya, Oke oke. kalau di dalam nggak ada. Ada di lahan orang ya. Ada lahan. Iya benar, harus izin namanya lahan Iya, orang. Dan apa namanya? Kalau dari menurut keterangan Pak Ali itu, sebelum Pak Ali kan perempuan semuanya, Iya. ibu, nenek, buyut. Terus kenapa sekarang jatuhnya ke Pak Ali yang laki-laki? Ya itu saya kurang tahu juga ini. Tapi memang amanat dari ibu dulu Pak Ali lanjutkan melihara ini, ada amanah wasiat seperti itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Cuman Ya dari masyarakat. oh masyarakat juga ikut mendukung. Oke oke. Jadi klop lah. Ya. Oke lah Pak Ali, terima kasih Ya, banyak nih informasinya, udah lengkap. Oke sahabat syiar, itulah dialog saya bersama Pak Ali sebagai juru pelihara di makam Buyut Atikah ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa jadi penambah wawasan sahabat sekalian. Dan bagaimana dialog kami dengan beberapa makhluk yang ada di sekitar ini. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.